dengan ukuran custom. Hal yang pertama dilakukan adalah pindah ke bagian hierarki, klik kanan, lalu pindah ke UI dan buat kanvas. Setelah itu kita pergi ke sebelah sini, window kanvas, lalu ganti render modenya ke workspace. Setelah itu kita bisa dengan bebas mengatur ukuran dari kanvasnya. Di sini bisa kita ganti 1980 1080. Kita save dan sudah. Baik, untuk nomor selanjutnya adalah membuat tombol yang bisa memunculkan image. Di sini kita bisa langsung buat saja di bagian hierarki, klik kanan, tekan tombol UI dan juga menekan button yang ini. Oke. Kita bisa pilih buttonnya di sini. Bisa di resize, ya. Setelah itu kita masukkan image-nya, kita klik kanan lagi di hierarki, tekan UI dan menekan image. Di sini image-nya sudah ada, bebas. Setelah itu kita tekan kembali buttonnya, kita scroll di bagian inspektor dan menemukan window on click. Di sini kita pencet plus, masukkan image tadi ke bagian on click ini. Jika sudah berhasil masuk, ini tombol ini akan bisa dipencet dan pilih keep object set active. Nah, karena kita mau memunculkan image-nya, maka kita checklist. Oke. Di sini karena kita mau memunculkan image-nya, maka image-nya kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, kita pencet start. Dan kita klik. Oke, muncul. Baik, di sini kita akan coba buat untuk menggunakan memodify text Mesh Pro untuk nomor 3. Baik, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengklik kanan kanvas, lalu membuat terlebih dahulu buttonnya. Oke, kita buat 2. Nah, masing-masing dari button ini akan saya ganti namanya agar tidak mengusingkan. Jadi kita bisa text button, ambil nama text button. Oke, yang satu lagi text Mesh Pro B. Nah, gitu aja. Kita simpan di bawah. Oke, kenapa? Sorry. Oke, lalu kita akan buat 2 tipe teks. Yang pertama bisa dilakukan dengan mengklik kanvas, lalu pergi ke UI, legacy, kemudian teks. Nah, kita bisa perbesar agar terbaca. Kemudian satu lagi merupakan kita bisa pencet klik kanan UI lalu memasukkan text Mesh Pro. Oke, di sini sudah masuk text Mesh Pro-nya. Kita bisa perbesar terlebih dahulu. Ya. Persis seperti menyambungkan button dengan image, di sini kita akan pindah ke on click, memasukkan teks untuk teks yang biasa ke button teks. Oke, di sini fungsinya kita bisa quick text dan string text. Di sini kita bisa menulis misal hello sini karena ini merupakan text Mesh Pro, maka pada button yang kedua kita akan melakukan hal yang sama, yaitu runtime, masukkan TMP text Mesh Pro function. Nah, di sini ketika tadi
optionnya adalah teks. Sekarang di sini ada muncul teks Mesh Pro UGI. Di sini kita bisa masukkan string name. Di sini kita akan tekan hello. Oke, sudah terset. Sekarang kita coba start. Coba tekan tombolnya, berubah. Ini juga kita tekan. Oke, mohon maaf, maksud saya ada perbaikan untuk di teks Mesh Pro ini. Ketika kita menekan teks Mesh Pro UGI, kita menekan string text. Oke, harusnya sekarang sudah bisa. Yang ini berubah, yang ini juga berubah. Oke, sudah. Oke, untuk nomor 5 ini kita akan mencoba untuk membuat scroll view dengan objeknya yaitu image. Jadi kita bisa mulai dengan menekan tombol UI, lalu memilih scroll view. Oke, jika sudah, maka di sini bagian kontennya kita masukkan image agar nanti yang ditampilkan adalah image. Setelah itu masukkan aset yang akan dijadikan image. Jadi di sini saya akan ambil ini. Nah, sebelum memasukkannya kepada konten di scroll view, aset ini diubah dulu menjadi texture with sprite 2D dan UI. Sprite mode pindah ke single lalu di apply. Nah, jika sudah seperti ini, maka bisa langsung di drag ke konten, ke source image. Oke, ini juga bisa kita ubah size-nya. Sorry. Ya. Dan bisa di scroll. Oke, pada nomor 6 ini kita akan mencoba untuk membuat dua kamera. Di sini kita bisa memulai dengan membuat objek yang nantinya akan disorot oleh kamera. Di sini kita ambil jadi objek cube. Kita resize agar terlihat. Ya, misalnya cube ini. Lalu kita buat kamera baru. Kita tulis kamera 2. Oke, untuk view order kita ganti Y, W, dan H-nya menjadi 0,5. Oke, untuk di main kamera kita ganti semuanya menjadi 0,5. Seperti ini. Oke, sekarang kita bisa ganti arah kameranya dan mencoba untuk memindahkan kamera 2 untuk menyorot dari bawah, menyorot dari atas maksudnya. Ya. Sendiri akan menyorot dari sisi depan. Nah, sekarang kita bisa play. Ya, itu terlihat di sini ada dua tampilan, yaitu dari kamera utama dan juga dari kamera utama dan juga dari kamera secondary. Baik, untuk soal nomor 7, saya akan mencoba untuk membuat minimap. Baik, kita di sini sudah punya kanvas dan juga sudah punya cube yang nantinya akan disorot oleh kamera. Di sini kita akan mencoba untuk membuat kamera baru seperti ini. Kemudian untuk bagian outputnya kita ganti menjadi 0,75, 0,75,
dan di bawahnya 0,25 untuk baris bawah W dan height-nya A25. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk klik kanvas dan menekan UI, create UI, dan raw image. Nah, di sini kita bisa beri nama minimap UI, di mana hal ini akan menampilkan hasil dari kamera minimap. Nah, lalu kita di sini akan create di rendering dan juga render tekstur. Nah, ini render teksturnya sudah ada. Langkah selanjutnya adalah kita menekan kamera, lalu di sini ada output tekstur, kita tarik tekstur tadi ke sini. Nah, setelah itu kita pergi lagi ke minimap dan memilih ini untuk dimasukkan ke tekstur. Untuk kamera sendiri kita akan coba atur terlebih dahulu posisinya agar menyorot dari atas dengan cara rotasinya X-nya kita ganti menjadi 90 dan kita coba adjust. Oke. Sudah? Minimap UI. Kita sudah. Baik, ada satu step yang terlewat, yaitu di render tekstur kita ganti size-nya menjadi ukuran kanvas kita, yaitu 920 dan 1080 seperti ini. Kemudian untuk minimapnya juga kita sesuaikan menjadi seukuran 1920 dan 1080. Pada kanvas saya ini belum diatur menjadi seukuran tadi, maka kita ubah dulu di sini 1920 dan 1080. Nah, jika bisa dilihat di sini minimap UI-nya sudah baik. Di sini kita bisa mengatur posisi dari minimap UI-nya itu seperti bisa terlihat di sini sudah selesai. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu ada pada bagian nomor 8, yaitu membuat tombol untuk menyalakan dan mematikan lagu. Baik, langsung saja kita akan buat kanvasnya sebagai patokan, lalu kita buat create empty dan kita ganti menjadi audio. Oke. Kita tinggal persiapkan MP3 yang akan kita gunakan dan drag di bagian aset. Di sini saya akan langsung saja sedang proses importing. Oke, ada error dalam proses import. Baik, ada sedikit kendala mengenai proses importing aset. Maka dari itu kita akan langsung saja mencoba ke bagian create empty tadi dengan meng-add komponen dan berpindah ke audio search. Nah, karena sudah ada di sini, kita tinggal drag and drop audionya. Ya. Baik, karena memang terjadi kesalahan pada file aset dari audionya, maka akan saya demonstrasikan saja ke bagian tombol. Setelah audio berhasil dimasukkan ke audio resource yang ada di sini, maka langkah selanjutnya adalah membuat tombol UI. Di sini buat 2 button, yang satu untuk
play dan yang satu lagi untuk stop. Di sini kita bisa beri nama play dan juga stop sebagai indikator saja supaya tidak tertukar. Stop. Nah, jika sudah, maka pada teks ini, pada button, kembali ke bagian on click, tekan plus, lalu pada audio ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah, nanti ketika udah audio store, di sini bisa terlihat ada tombol play. Nah, di bagian berarti satu lagi kita ulangi langkah yang sama, yaitu dengan memasukkan audio, lalu tekan audio source dan juga stop. Maka ketika di play nanti, tombol play akan berfungsi sebagai tombol yang menyalakan audio dan stop akan menjadi tombol yang menghentikan lagu. Mohon maaf sebelumnya karena audionya bermasalah sehingga tidak bisa saya demonstrasikan, tapi caranya persis seperti tersebut. Kira-kira seperti itu. Oh iya, sebagai tambahan, ketika sebelum memasukkan audio ini ke dalam button yang di on click tadi, pastikan play on awake-nya dimatikan. Karena kita ingin lagunya itu belum terputar ketika kita play file dari Unity ini. Baik, untuk soal nomor 9 akan menjelaskan mirip dengan soal sebelumnya, yaitu dengan membuat tombol play dan stop untuk video player. Maka langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pergi ke UI, legacy, dan juga ke button. Nah, di sini akan terlihat buttonnya. Nah, oke. Kita akan membuat dua button. Yang pertama adalah tombol untuk play video, dan yang satu lagi untuk stop videonya. Oke, kalau sudah ada play, sudah ada stop, maka kita akan selanjutnya yang kita buat adalah video playernya. Di sini kita bisa tekan video dan ke video player. Di sini kita bisa uncheck bagian, kita bisa memasukkan video yang sudah kita import tadi ke bagian video clip. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah tekan canvas dan pindah ke UI dan raw image. Nah, di sini kita bisa beri nama video streamer. Baik, sudah itu kita tinggal drag pada video player ini ke, kita akan buat terlebih dahulu rendering, lalu render tekstur. Untuk video player kita akan berpindah ke target tekstur, dan pada video streamer kita akan menaruh pada bagian button ya. Setelah dibuat video player, maka pada tombol play kita bisa scroll ke bawah ke Windows on click dan memasukkan video playernya ke sini. Nah, karena ini tombol play, maka kita akan pindah ke video player dan menekan menyetingnya menjadi play. Nah, untuk yang stop sendiri kita melakukan hal yang hampir mirip-mirip, yaitu drag video playernya ke sini, lalu tekan video player dan masukkan stop. Oke, sebagai langkah akhir kita akan masuk ke video streamer, ke video player dan menekan tombol start.
夜の始まりが誘惑される孤独に Baik. Ada satu hal yang lupa, yaitu pada bagian raw image tadi yang sudah kita buat, kita masukkan juga tekstur, video tekstur yang tadi. Oke. 夜の始まりが誘惑される Oke, sudah. Baik, untuk soal nomor 10 akan berada akan membahas tentang video dan audio slider. Kita akan menggunakan aset yang baru saja digunakan tadi. Kita langsung buat saja slidernya. Di sini pindah ke UI, lalu pindah ke slider. Di sini kita duplikat saja dan mungkin ganti namanya biar tidak terbalik, yaitu audio dan juga slider video. Di sini saya sudah menyiapkan dua script, yaitu untuk audio dan slider. Tapi di sini kita akan menggunakan script untuk khususnya dikhususkan memang untuk video. Nah, script ini bisa langsung kita drag ke video player. Nah, di sini kita akan melihat 3 komponen dari script ini yang harus kita isi. Nah, untuk video player kita akan mendrag video player itu sendiri. Lalu untuk volume slider kita slide audio, dan juga untuk video kita slide video. Oke. Supaya tidak tertukar, maka akan saya pindahkan seperti ini. Baik, semuanya sudah siap, tinggal kita play. 夜の始まりさパニックが誘惑される Stop berjalan, kita play lagi. 夜の荒れなくても恋の始まりで Tambah volume. Oke, sudah bisa. Baik, sekarang kita akan belajar untuk menggunakan toggle pada soal nomor 11. Kita pindah kembali ke hierarki, lalu klik kanan dan menekan UI, pindah ke toggle. Di sini kita bisa ganti namanya menjadi perintah yang memang ingin kita lakukan. Misalnya tunjukkan tombol. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat button itu sendiri, yaitu kita pilih UI, legacy, lalu button. Di sini buttonnya akan kita perbesar. Ya, seperti ini. Lalu pada bagian toggle, di sini kita akan menekan add to the list, lalu buttonnya kita tarik, kita pindah ke jika sudah, kita menekan game aktif, lalu set aktif. Sudah. Oke, karena memang ini kita langsung saja. Nah, intinya toggle-nya di sini berfungsi. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan beralih ke bagian drag and drop system by image. Di sini kita tentu harus menyiapkan terlebih dahulu image-nya dengan ukuran yang bisa. Ya, di sini kita akan duplikat.
yang ini akan jadi, kita rename menjadi target image. Oke, sebagai penanda saja kita akan coba ganti warnanya agar tidak terbalik. Oke, seperti ini. Coding dari Jessil drag drop object ini yang sudah dibuat sebelumnya. Jika tidak tahu caranya, itu dengan klik kanan di bagian aset, create, lalu pergi ke scripting dan empty C# script. Nah, Jessil drag and drop ini kalian tarik ke bagian image. Nah, lalu di bagian tag, kalau kita dari untagged ini kita ganti menjadi mohon maaf, maksud saya di target image ini kita dari untagged pindahkan pada aset image ini, kita ganti di target image, kita coba add komponen dan menekan box collider 2D. Nah, jika sudah seperti ini, oke, setelah itu kita pergi ke image, oke, untuk target tag-nya, karena yang di sini kita sudah coba untuk tag jadi drop, dan maka di image kita tekan drop juga, lalu auto snap enable dan speednya kita ganti menjadi 1. Oke, kita akan coba. Nah itu kita play. Ya, ini akan kita ubah. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu ada cara membuat prepared object. Yaitu di sini kita coba bikin dulu cube. Cube ini seperti ini. Nah, cube ini jika kita tarik ke aset, maka dia akan otomatis menjadi prepared asset. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang import dan export Unity package. Di sini ketika kita ingin mengekspor package yang kita punya, maka kita tinggal export saja dan menyimpannya di tempat seperti ini. Kita beri nama Unity. Maka dengan langkah tersebut dapat dilakukan export package. Oke, sudah ada. Nah, untuk importnya sendiri sama. Kita tinggal pilih saja package yang ada,
sehingga nanti package yang sudah tersedia akan langsung ada pada bagian package di sini.